Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa. Pemirsa, sampah akibat bencana banjir yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah setiap harinya mencapai 120 ton. Untuk menampung dan menangani meningkatnya jumlah sampah yang masuk, pengelola TPA menyediakan tempat khusus dan penanganan yang ekstra. Banyaknya sampah yang terbawa banjir serta pengerukan sampah sungai yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum saat banjir membuat sampah yang masuk di TPA Sukoharjo Pati jumlahnya meningkat drastis. Sampah lebih didominasi oleh sampah organik. Wiryo, pengelola TPA Sukoharjo Margorojo mengatakan, dibanding hari biasa, sampah yang masuk saat terjadi bencana banjir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 100% dari hari biasa. Pada hari normal, sampah yang masuk di TPA tersebut hanya sekitar 60 ton sehari. Namun sejak 6 hari terakhir, sampah yang masuk perharinya mencapai 120 ton. Jumlah sampah pasca banjir ini berapa, Pak? Iya, untuk jumlah sampah yang masuk pasca banjir dan menjelang banjir ya. Saat banjir itu juga kan ada aktivitas untuk pengerukan langsung. Itu ada kenaikan sekitar sampai sekarang itu sekitar 200 ton. Menangani masalah tersebut, pihak pengelola menampung sampah banjir di tempat yang telah disediakan khusus serta harus bekerja lebih ekstra. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Meskipun lebih dari 2 pekan rumahnya tergenang banjir, Wagini 73 tahun dan miskin penderita stroke warga desa Banjarsari Gabus yang hidup sebatang kara menolak dievakuasi oleh warga dan tetap bersikukuh bertahan di gubuk kecilnya demi kelangsungan hidupnya. Pemerintah desa dan warga setempat berusaha mencukupi kebutuhan nenek malang tersebut. Beginilah kondisi Wagini, 73 tahun, janda miskin warga desa Banjarsari, Kecamatan Gabus Pati. Meskipun 2 pekan lebih banjir menggenangi rumahnya, dirinya menolak untuk dievakuasi oleh warga dan memilih tetap bertahan di gubuknya yang kecil. Ironisnya, Wagini tinggal sebatang kara di gubuk kecilnya. Saat banjir melanda seperti ini, dirinya hanya bisa berbaring tak berdaya di atas ranjang dengan air menggenang di bawah tempat tidurnya. Yusman, ketua RT setempat mengatakan, sebetulnya pihak desa bersama warga setempat sudah berusaha untuk mengevakuasi Wagini sejak banjir pertama melanda, namun Wagini bersikukuh menolak dan memilih bertahan di rumahnya. Pak, ini bahwa Wagini kok nggak dievakuasi di tempat pengungsian, kenapa? Gini Pak, sejak pertama banjir, bahwa Gini ini sudah mau dievakuasi oleh desa, tapi ternyata ya bersikukuh tinggal di sini, hidup mati tetap di sini, dia nggak mau, apalagi anaknya, disuruh hanya saja nggak mau. Kalau soal makanan itu disepot terus, walaupun nggak mau dievakuasi, tetap makanan setiap hari dikasih. Guna kelangsungan hidup Wagini, pemerintah desa dibantu warga setempat saling membantu untuk mencukupi kebutuhan makan maupun pakaian. Pasalnya, untuk makan, buang air, serta berpakaian, Wagini tidak dapat melakukannya sendiri dan mengandalkan pertolongan dari orang lain. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, bantuan logistik berupa beras, sayuran, dan mie instan sudah berdatangan. Namun, berbagai bahan makanan tersebut tidak dapat dimasak karena para pengungsi kesulitan mendapatkan gas LPG. Meski rumahnya masih tergenang air, warga desa Karangrowo sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa bantuan logistik berupa beras, roti, susu, sayuran, mie instan, dan air mineral sudah berdatangan. Namun mereka kesulitan untuk memasak karena kesulitan mendapatkan gas LPG. Endang selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan mengatakan banjir yang melanda desa tersebut selama 16 hari melumpuhkan aktivitas warga sehingga warga kesulitan memperoleh gas LPG. Otomatis aktivitas warga itu lumpuh total dan penghasilannya juga lumpuh kan. Penghasilan nggak ada penghasilan dan untuk membeli gas saja tidak mampu untuk membeli gas. Sedangkan banjirnya kan sudah surut untuk
warga sudah pada kembali ke rumah dan sudah mulai untuk masak. Masyarakat desa berinisiatif mengumpulkan tabung gas yang kosong di rumah kepala desa setempat dengan mengharapkan pemerintah ataupun dermawan mau memberikan bantuan gas LPG agar masyarakat dapat memasak untuk keperluan mereka. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri program Berita 5 malam hari ini. Saya Alam Perdana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lewatkan program Berita 5 pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan salam 5.